Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana dalamnya ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membawakan setiap data-data bahkan argumentasi mereka yang berkaitan dengan tema pembahasan mereka di hari ini. Dan pastinya setiap data yang akan mereka bawa itu mereka harus bisa pertanggungjawabkan, dan semuanya juga bisa dibuktikan kebenarannya. Dan lagi-lagi kita akan melihat bagaimana reaksi dan tanggapan dari Ustadz Suma ketika data bodong yang dia bawakan, yang selalu dibawakan berkaitan dengan iman kekristenan itu bisa dibantahkan dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan ketika teman-teman dari para apologet Kristen bertanya tentang iman dan kitab dari Bang Suma, malah Bang Suma menjadi kepanasan dan seakan-akan dia mau framing lagi untuk kembali lagi membahas Alkitab, karena itu sudah menjadi makanan hari-hari dari si Ustadz Suma untuk mengusik-musik iman kekristenan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, dan saya harap kita semua bisa menonton diskusi atau debat ini dari awal hingga akhir, supaya kita semua boleh dicerdaskan dan kita juga boleh melihat bagaimana ketika para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Arab apologet Kristen, mereka bisa dengan begitu luar biasa mempertanggungjawabkan iman keyakinan kita kepada setiap orang yang belum mengerti, mengenal, bahkan mengusik-musik iman kekristenan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bang selamat sore. halo, semangat sore. Sakit nih. Ini baru kali ini mampir lagi toh. Bang Juma betul enggak? Iya, Mbak Hana. Karena ada Pak Bom makanya seksi. Udah enggak usah banyak ngomong sama gua. Sama aku aja, Pak. Kenapa Pak Bom? Sama aku di sini. Kenapa, Bom? Kamu keliling Gua enggak mau nanya dulu. keliling TikTok kemana-mana. Bang Juma. Ya udah enggak usah. Saya tujuan saya cari. Entar Bunda Nana, saya cari jiwa. Saya kami perlu melawan saya supaya kita buka-bukaan, supaya saya tanya kau hadis. Jangan kau bilang doif, ya. Kalau kamu bisa, kalau kau punya ilmu hadis boleh. Gua masih ngomong. Kan lu sudah lihat wajah saya, lu tahu wajah saya. Kenapa lu ajak saya mau ketemu lagi, ya? Mau offline, katanya mau bahas hadis. Katanya bahas hadis. Pas hadis itu berarti Anda harus bawa kitabnya dong. Loh, mana? Anda kenapa takut? Kenapa Anda dengan semena-mena membahas Alkitab? Saya takut. Loh, kenapa Anda semena-mena membahas Alkitab kok sekarang Anda ditanya hadis? Kitab suci saya membahas tentang kitab Bom. Kok nangis? Lo reka Bunda Ana, reka. Orang ini takut. Saya lagi live. Kenapa lu takut kalau gua tanya lu hadis? Saya lagi live. Kenapa lu tahu kalau gua kasih tafsirnya Ibnu Katsir? Coba. Gitu, bacakan saya tapi bisa bacakan saya boleh. Boleh, bacakan saya boleh. Kucing. Oh, harusnya bahasa Arab. Harusnya pakai bahasa Arab. Ya kan tafsir Itu yang Al-Quran saya kan? bilang. Tafsir Al-Quran kan? Anda sekarang kalau saya suruh lo itu Anda mau bahas apa ini? Pak Bom mau bahas apa ini? Al-Quran, tafsir, kenapa atau saya harus pakai terjemahan? bentar? Kenapa Terjemahan saya atau pakai? tafsir? Saya malas dengan dia ini Bu Ana. Saya malas begini, ya. Malas atau takut? Turun dia dulu. Malas atau takut? Ah, bukan kau Malas atau takut? Kau ini. Malas atau takut? Kau ini. Ya sudah, head to head kita, head to head ya. Mbak Hana, kami tolong aturkan head to head saya dengan Pak Bom. Saya nggak bisa ngomong kan? Temanya apapun yang dia kuasai. Kalau ada sih, ya Mbak Hana mohon izin ya. Saya dengan Pak Bom head to head. Lihat saya Bunda Ana. Sabar, Bang Juma gantian dulu. Bang Juma. Iya. Tolong Bang Juma. Si monyong ini dikasih mood dulu. Masih Sama Bunda Ana. Iya, silakan. Bunda Ana, kalau kau nggak mood dia saya turun ini. Kasih mood dia dulu. Saya nggak pakai sound. Sabar, Bang Juma, tolong ini saya ini ya. Lari dulu setan. Kau tolong dimut dulu. Bunda Ana, tolong dimut dia dulu. Sabar, saya ngomong loh. Bunda Ana, tolong dimut dia. Saya nggak pakai soundbar. Zuma, selama saya lihat kau diskusi, saya kalau mau bikin Ibnu Katsir, kau bilang harus pakai baca Al-Quran. Kok gelo? Sekarang kalau saya suruh kau pakai bahasa Ibrani, bisa nggak kau bahasa Ibrani? Kau diskusinya ini bagaimana ini? Saya tanya kau hadis, kau suruh saya harus pakai bahasa Arab. Saya bertanya kau Al-Quran, kau suruh saya pakai bahasa Arab. Dari Erwin kau bicara begitu sama saya. Kok peang ya? Gini aja udah supaya enak. Kau ketemu saya di YouTube, di channelnya di apa? Nggak usah dengan saya malas.
Di channelnya Babe aja. Gua tunggu ya. Banyak alasan. Bang Juma. Mau kabur. Bukan Bang Juma, tapi ada baiknya begitu toh. Bang Juma, kita kawan kan dulu? Iya dong, sampai sekarang gitu kan. Pak Bom aja ini yang penakut. Enggak, bukan. Jangan bilang Pak Bom penakut. Kan Itu mau kabur lagi dia. Enggak, tadi kan Pak Bom berikan waktu dan kesempatan. Nah, saya juga sepakat toh. Karena begini, Bang Juma, kan kita tahu sendiri kalau di TikTok, betul enggak? Di TikTok ini dikit-dikit di ban kita. Di TikTok dikit-dikit, mana Mbak Di? Aku juga mau Mbak Di datang ke sini, soalnya aku pernah dikasih itu kan. Aku juga ingat terus. Jadi gini, bukan enggak mau kalau di TikTok, tapi supaya data juga lebih artinya lebih jelas ya, mudah. Nah, ini nih muter kamera ke belakang, muter kamera ke sini. Aku sendiri aja lihat kalian repot banget gitu loh. Jadi kalau Pak Bom kasih di YouTube, alangkah baiknya kayak begitulah. Aku setuju banget itu. Kenapa? Bang Juma nggak mau? Karena itu udah nggak zaman lagi kan TikTok ini Pak Bom ini kan Bang Juma nanti kan tunggu belum maksudnya gini kalau tunggu jam di TikTok nanti aku bakal selamatan ini Manusia koin, cari koin. di TikTok ngapain? Bom 24 jam di TikTok ngapain? Instruksi dong. Kasihan. Maksudnya begini Bang Juma, nanti follower dari Bang Juma juga kita ke YouTube, lalu follower kita juga kan semua di sana. Kayak dulu gitu loh Bang Juma, perasaan dulu kita happy. Gini Bahana dulu saya ajak ke Zoom dia alasan apa? Alasan dia gaptek kata beliau. Nah sekarang dia sudah 24 jam. Bukan masalah Kenapa Bang bacot lu sekarang? 24 jam dia di panggil TikTok. Babe Lidara ya. bukan Jam dia di Juma. TikTok sekarang ini. Ngapain? Iya, kalau di dalam TikTok 24 jam itu koin dia. tunggu Dapat koin. Ya koinnya juga dari teman-teman saya. Aku nanti lama-lama aku diam aja, aku diriku sendiri kayak mana gua. Koinnya dari sahabat saya sendiri kaum muslim. Iri dia, cemburu dia sama punya orang Islam. Itu cemburu tuh kan cinta, betul nggak? Cinta dong. Masya Allah. Aduh, ya kan panggil Mbak Di. Jangan kayak begitu. Enggak. Tidak. Coba periksa celananya. Dulu kalau panggil aku Dek loh, sekarang Mbak tuh. Ada apa ini mencurigakan? Dulu panggilnya Dek, sekarang Mbak. Periksa dulu Pak Bom celananya basah nggak? Jangan begitu Bang Juma, nggak boleh lah. Kalau di sini kan tetap harus tenang lah. Masa iya lupa. Nah, berarti kalau di sini sama Mozart ya toh. Bang Juma, kami lagi bahas tentang sekristenan di sini. Bukan apa-apa. Bunda Ana, tolong dia di mute, sudah waktunya saya bicara. Kalau sebenarnya Bang Juma dengan saya, Bang Juma tunggu dulu, hargai saya toh. Hargai saya atau Bang Juma. Biasanya kalau Bang Juma di sini, kami itu tertib. Muniri pakai Bang Nanda semuanya tertib, dan saya minta dengan sangat Bang Juma hargai saya ya, hargai teman-teman semua yang ada di sini. Biarkan Pak Bom bicara dulu, lalu setelah itu kayak dulu gitu loh, kayak dulu tertib banget kan. Aduh, aku rindu yang tertib itu ya, supaya kita jangan apa ya namanya? Nggak tahu lah gua. Ya kan, tunggu dulu ya Bang Juma. Ya, oke. Supaya kan kalau seperti itu ini kita kan saling menghormati. Koin saya dari gereja ya? Tunggu dulu, jangan begitu. Nanti kan malah akhirnya kan diturunkan lah ya toh. Jangan begitu lah Bang Juma. Saya ngomong dulu. Memang Zuma itu dari orang Islam yang kasih kau. Makanya saya bilang kau buka tamelmu, biarlah orang Islam kasih kau koin. Kau bisa gabung dan kami. Iya itu karena bukan saya cari koin Bom. Ya kan, saya bicara dipotong kan. Kalau saya cari koin saya bisa sendiri. Tunggu dulu Bang Juma. Bang Juma. Kalau kayak begitu kan nggak tertib Bang Juma. Tunggu dulu. Kan kalau saya itu sebenarnya nggak tega nge-mute siapapun tuh nggak tega ya. Karena saya mau hanya ada kasih semuanya ya. Jadi Mozart, tolong rekam Mozart. Zuma, kau kan punya anak buah kemarin kau ada utus bilang Bom ini ada uang 250 juta. Gini aja. Saya, Pak Lidara, kami bertiga dengan Daniel, kami tunggu Anda di Belanda. Lu punya uang 250 juta. Kita ketemu offline, ya. Kami sudah siap di Belanda, ada yang siap tanggung kami. Kita bikin siaran langsung. Kalau kami diskusi dengan Anda offline, sistem di Jakarta seperti yang kalian bilang pendeta buas, kami nggak bebas untuk berbicara hadis dan Al-Quran. Paham itu? Ya, itu bahaya bro. Kenapa? Kami nggak bisa berjalan. Kami tunjukkan ini nggak bisa bebas. Salah-salah kami dicaplok, ya. Jadi Zuma, saya sudah tahu kalian. Saya ini sudah asapmu, kalian, sabar. Ya? Izin Pak Bom. Asapnya Mozart asapnya. Oke, lanjut Pak. Asapnya. Jadi Zuma, saya cuma tawaran terakhir buat lo. Kita mari diskusi di Babe Lidara punya channel supaya Anda punya mulut bilang, "Oh, Bom harus tahu bahasa Arab loh." Kan Al-Qur'an sudah ada bahasa Indonesia kemenak. Ada tafsir Jalalain, ada Ibnu Katsir, hadisnya ada Sahih Muslim, ada hadis Bukhari. Kenapa saya harus pakai bahasa Arab, Zuma? Ya, sedangkan kau nggak paham bahasa Ibrani. Saya kalau pakai bahasa Ibrani, kau bilang untuk apa? Ayo bahasa Ibrani, ayo. Oke, silakan sekarang kau tolong pakai bahasa Ibrani. Bilang kau memang paling cantik tuh kau pakai bahasa Ibrani. Kamu lah dulu. Kamu dulu. Saya belum selesai bicara. Ini orang ini kurang ajar. Nggak bisa, cuma kau diam aja. Kau diam aja, jangan. Kau kita diskusi baik aja. Tolong nimut orang ini. Nah itu yang saya bilang cuma. Semua tahu, saya tidak berbicara sama orang yang buang mutiara ke dalam mulut. Minta maaf ya. Saya minta maaf. Itu kalau Anda mau sabar, rumah, Bung. Untuk kalian itu. Ya inilah. Kau ini penghujat. Kau itu maunya menghujat kami. Pada muridnya jangan kau buang mutiara. Kau menghujat bisa. Kalau saya sudah coba kau tolong jelaskan sama saya hadis Abu Daud
60 dan 61. Silakan kau jelaskan sama saya. Begitu Sunan dong. Abu Daud 60 61. Silakan. Coba kau jelaskan sama saya. Kalau kau misalnya masalah babi, kayak babi mulut babi, coba kau jelaskan sama saya di situ. Ayo, Abu Daud 60 61. Coba kau jelaskan sama saya itu. Kalau kau bilang belum mutiara dalam mulut babi, coba sebenarnya aku jelaskan itu coba. Sunan Abu Daud 60 61. Loh, kok Bu Ana? Saya udah kena lagi ya? Aman? Saya kena suara saya nggak dengar. Enggak, aman, dengar. Bang Juma, ke-mute. Iya. Coba Bang Juma Gini dibuka. aja Suma ya. Kita di YouTube aja gimana Suma? Oke? Kok halnya itu kan kita sudah di sini, Bombong. Di Kumalu saya kamu nggak bisa lari. tunjukkan data. Saya nggak bisa tunjukkan data. Kenapa harus data? Kan Supaya data sudah di dalam enak. kepala, sudah di kepala ini data. Oh nggak bisa, harus pakai layar Kenapa? untuk tunjukkan data. Coba kau jelaskan. Coba kau baca. Oh di kepala. Coba kau jelaskan saya Abu Daud. Hadis Abu Daud 60 61 silakan. Haddatsana Ahmad bin Abi Su'aiban wa Abdul Aziz bin Yahya Harramaniyani qala haddatsana Muhammad bin Salamah. Paham? Artinya? Artinya? Katanya bahasa hadis, harusnya kau ngerti dong. Nah, ya kamu kan? Ini kan mengajak gobloknya saya. dia kan? Kamu mengajak saya membahas Iya kan? sesuatu yang kamu Nah, tidak paham. ini- Ini nah, lucu. itu apa? Turun aja, Bu Nana. Turun aja, Bu Nana. Lucu. Kamu Turun aja dia. bahas sesuatu Kasih yang kamu turun tidak paham. saja. Lucu. Kasih turun. Bu Nana, kasih turun aja. Turun. Lucu. Nggak mau dia. Tenang. Sampah Bang sih Juma. ke tempat Nah, sampah dibuang. Turun aja. udah diturunkan Itu ya? Aduh. Kurang bagus begitu Bu Nana. Bang Juma. Dia ngarang-ngarang. Dia ngarang, makanya saya tantang dia. Nanti saya dengan Daniel ya, Kiai Murtad ya. Kau dan kami supaya Kiai Murtad kau jangan bohongi kami. Kan saya tidak tahu bahasa Arab. Tadi saya tanya kau Sunan Abu Daud 60 61, kau nggak jelaskan. Saya yakin kau nggak bisa jelaskan. Kau mampus ya. Nggak usah diangkat. Orang itu nggak usah Bu Nana, dia cari koin. Dia kan cari koin di. Udah Cari banyak koin biar dia punya channel aja. Ayo di YouTube lawan saya. Kasihan kau. Nggak usah Bu Nana, dia di sini cari koin aja. Lihat penontonnya sampai 1000 lebih. Kau suruh saya tanya kau hadis, Bu Nana? Bu Nana, sekarang saya tanya. Dia saya suruh tanya hadis, kenapa dia pakai bahasa Arab? Dia suruh saya terjemahan. Goblok nggak itu? Masa saya harus terjemahkan? Kira-kira Bu Nana saya harus terjemahkan? Ya harus Bu Bang Nana. Juma yang terjemahkan lah. Nah. Supaya kan kita jadi tahu toh. Kan dia yang mengimani Diskusi toh. bagaimana begitu? Hah? Apakah saya bodoh atau dia yang bodoh? Itu yang saya bilang Bu Nana, saya nggak pernah mau kalau diskusi sama di TikTok. Dia nggak pernah bawa data cuma. Dia nggak pernah pakai data. Makanya dia berani congor jasa aja. Cuma gua tunggu dulu YouTube ya, biar gua bukam lu. Kasihan. Aduh, payah lu. Mau diskusi kok suruh saya yang terjemahan bahasa Arab. Aneh-aneh kau. Jangan gitulah Suma ya. Diskusi yang baik. Masa kau pakai bahasa Arab habis itu bilang saya terjemahan? Waduh. Sebentar gua tanya lu bahasa Ibrani nggak bisa. Nah ini ada kiamat ini. Kiamat. Mana itu kiamat? Sore. Shalom. Kiamat atau kau dengan Zuma saja kan? Kau udah jadi Zuma. Sama saya. Salam bro, kiamat. Udah perlu turun. Enggak, kenapa? Enggak, Kalau tadi kiamat- diturunin itu. Ya, Dia ada benar. nurunin itu. Ya, kiamat. Kenapa? Kenapa dia kalau kita diskusi dia maunya pakai bahasa Arab? Kenapa ya? Cuma nggak bisa bahasa Oke, itu dia saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersama-sama telah menyaksikan serta melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma. Dan menurut saya Ustadz Suma ini dia salah memilih lawan debat dan atau mungkin dia salah masuk di dalam room diskusi atau debat, karena pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana Ustadz Suma di menit-menit terakhir karena sudah kelabakan dan tidak bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, bahkan sanggahan serta pernyataan dari teman-teman para apologet Kristen. Akhirnya dia kabur dari room diskusi. Karena apa? Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan serta argumentasinya sendiri yang berkaitan dengan iman kekristenan. Apalagi kalau kita lihat di sepanjang diskusi atau debat, Ustadz Suma ini terus berkoar-koar membahas dan mengatakan dan juga dia memaparkan dengan ayat-ayat Alkitab yang menjadi pendukungnya, walaupun kita melihat cara Ustadz Suma mentafsirkan, bahkan mencari tahu, menggali arti kata yang dicomot oleh Ustadz Suma itu sangat tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya yang dicatat atau dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat Ustadz Suma ini dia berkoar-koar mengatakan bahwa sebenarnya bukan Yesuslah yang disalib, melainkan si Yudas. Seperti itu, karena Yudas menggantungkan diri setelah dia mengembalikan uang yang diberikan kepadanya untuk menukarkan Yesus seperti itu. Tapi pernyataan dari Ustadz Suma ini juga sangat kontradiksi dengan pernyataan dari teman-teman polemikus yang lainnya, seperti
Ustadz Kainama dan juga para polemikus lainnya yang dimana mereka mengatakan bahwa yang disalibkan sebenarnya bukan Yesus tapi orang yang diserupakan. Akan tetapi Yudas mengatakan bahwa yang disalibkan yaitu semua mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yudas. Jadi kalau kita melihat perbandingan dari pernyataan dan juga pendapat dari kedua belah pihak ini yang merupakan sesama polemikus, mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda seperti tentang siapa yang disalibkan, apakah itu Yesus atau orang yang menyerupai Yesus atau itu Yudas Iskariot itu sendiri. Akan tetapi walaupun mereka melontarkan pernyataan tuduhan mereka bahwa itu bukan Yesus, tapi yang menjadi suatu hal yang bisa membuktikan bahwa Yesuslah yang di atas kayu yang disalibkan itu dari para saksi, karena hanya para saksilah yang bisa mencatat serta menuliskan setiap kejadian dan seluruh kejadian yang terjadi pada waktu itu, di mana waktu di zaman salib itu. Dan hal inilah yang seharusnya tidak bisa lagi dibantahkan oleh seorang Ustadz Zuma dan teman-teman para polemikus yang lainnya. Karena apa? Karena kalau orang Kristen berbicara tentang penyaliban, semuanya berdasarkan data dan juga pastinya saksi yang menguatkan data dan juga yang dituliskan di dalam Alkitab itu sendiri. Seharusnya Ustadz semua sudah merasa malu. Karena apa? Karena setiap data yang dia bawakan itu semuanya itu bertentangan dengan iman kekristenan. Bahkan literatur yang dia gunakan untuk mendukung argumentasinya itu semuanya dia ambil dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercayai, atau bisa dibilang itu merupakan sumber-sumber sesat atau aliran sesat. Tapi dia masih saja menggunakan hal itu untuk mengusik-musik iman kekristenan seperti itu. Nanti kita akan melihat ada di satu diskusi atau debat yang mungkin akan kita saksikan bersama-sama, di mana kita akan mendengarkan dan akan melihat maksud dan tujuan dari Ustadz Kainama bersama dengan teman-teman polemikus termasuk Uni Rifa, Yonatan Nanda dan Ustadz Zuma. Di situ akan dibongkar apa tujuan mereka berdiskusi atau berdebat. Maka dari itu kita akan menyaksikannya nanti, dan ya mungkin di video kali ini sekian sampai di sini, dan kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga boleh terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan untuk menyatakan setiap kebenaran, bahkan memberitakan setiap kabar baik kepada semua orang. Dan melalui pelayanan mereka ini banyak jiwa yang melihat dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dan sampai bertemu di video-video yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.